Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan kita di perkuliahan AIK 2 Ibadah Akhlak dan Muamalah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai akhlak gitu ya, Pak dan Ibu. Kita akan membahas masuk ke bab akhlak. Dalam pembahasan akhlak ini, eh, banyak sekarang di tataran intelektual, banyak orang-orang yang meresahkan ya, terutama terhadap pemangku kebijakan dan juga orang-orang yang mendapatkan amanah. Seorang ilmuwan dari Malaysia, Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud, beliau salah satu orang yang fokus terhadap budaya ilmu dan bagaimana pembangunannya terhadap sebuah negara gitu ya. Ketiadaan budaya ilmu bersepadu dalam tamadun hari ini telah mengakibatkan peluasan bencana kehilangan adab. Kebiadaban ini telah melahirkan banyak kerusakan dalam pemikiran dan akhlak manusia serta alam tabi'i. Ini campuran bahasa Malaysia, Pak. Dalam pemikiran dan akhlak, kejahilan atau kebebalan dan kemalasan intelektual dikaitkan sebagai alasan dengan pengkhususan. Kedayusan moral disebut sebagai toleransi dan kesederhanaan. Pembaziran dimaknakan dengan rekreasi atau mempertahankan kedudukan. Korupsi akhlak dan ekonomi atau kedua-duanya sekali dimaafkan sebagai lumrah kehidupan modern. Dan penjahanaman alam sekitar ya disebut sebagai harga tabii kemajuan. Jadi problem masyarakat modern pada hari ini itu ulama kontemporer mengatakan loss of adab. Loss of adab yang mengakibatkan apa ini namanya rusaknya akhlak ya dan apa ini namanya rusaknya budaya ilmu sehingga banyak kerusakan-kerusakan muncul dan salah satunya adalah munculnya pemimpin-pemimpin palsu. Ya. Jadi apa ini namanya sesuatu yang kerusakan-kerusakan pemikiran dan akhlak dianggap biasa gitu ya. Kerusakan lingkungan disebut kemodernan gitu ya. Ya. Dan terus terusnya disinggung oleh Prof. Van tersebut. Kemudian semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Begitu tulis Ustadz Prof. Yunahar Ilyas. Ini beliau adalah salah satu ulama di Muhammadiyah yang pernah juga membersamai di Majelis Ulama Pusat, rahimahullah ya. Rahimahullah, beliau Prof. Ustadz Yunahar. Hari ini kita akan belajar menjadi sebagai salah satu budaya ilmu kita sebagai seorang mahasiswa ataupun santri belajar kepada guru-guru kita yang sudah mendedikasikan dirinya untuk mendidik masyarakat. Ya, ini kita berkenalan dengan namanya Prof. Yunahar Ilyas. Beliau salah satu buku yang terkenal. Ya, Bapak dan Ibu di sini ada toddler ya, ngajak main terus ya. Nah, di sini kita membahas Prof. Yunahar Ilyas. Prof. Yunari Ilyas. Beliau lahir tahun 1957
sampai 2020 kemarin. Dua jabatan besar yang terakhir ya, beliau pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005 dan 2010. Pilih lagi di 2010 sampai 15 dan 2015 sampai akhir hayat beliau di 2020. Kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat 2025-2010 berbarengan dengan itu ya, 2010 dan 2015 dan Wakil Ketua Umum MUI Pusat tahun 2015 sampai 2020. Salah satu karya yang terkenal adalah banyak dibahas itu salah satunya kuliah akhlak. Kuliah akhlak yang dijadikan bahan materi perkuliahan di kampus-kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa penuturan sepak terjang dakwah beliau, buku ini juga dikaji oleh gerakan-gerakan mahasiswa, misalnya kalau kita bahas secara mahasiswa, tidak hanya IMM ya, tapi juga HMI atau HMI juga membahas ini. Terus kami, kalau Bapak tahu itu juga membahas itu. Yang dulu pernah juga apa ini beliau justru malah banyak diundang ke organisasi lain selain selain dari yang dimiliki Muhammadiyah itu sendiri seperti IMM ini. Jadi memang sosok yang mempersatukan umat. Salah satu tokoh yang dakwah beliau adalah dakwah yang bisa diterima oleh semua kalangan dan semua gerakan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit kita membuka lembaran dari buku beliau. Mana tadi ya bukunya? Jadi saya bawa di sini ya, malah nggak ada ya. Oh ya, terima kasih. Nah ini, beliau apa ini namanya? Buku ini membahas mengenai akhlak ya, secara secara utuhnya itu pertama pendahuluan itu pengertian akhlak, sumber akhlak, ruang lingkup akhlak, kedudukan dan keistimewaan akhlak, ciri-ciri akhlak dalam Islam. Terus bab 2 akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, bab 3 akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bab 4 akhlak pribadi, bab 5 akhlak dalam keluarga, bab 6 akhlak bermasyarakat, dan bab ketujuh adalah akhlak bernegara. Sangat banyak sekali, ada 250 lah ya. Penutupnya 253 penutup. Jadi cukup lumayan sih ya, cukup tebal dan kalau bahas satu pertemuan tidak bisa ya Bapak Dek. Kita akan mengulas ya. Pertama dari pengertian akhlak. Secara normatifnya, secara akademik kita pertama-tama adalah perlu memahami memahami objek yang kita bahas itu dengan seksama ya. Biasanya kalau di skripsi ya biasanya dalam kepenulisan itu ditanya maksudnya ini apa, maksudnya apa. Memang tradisi akademik adalah seperti itu ya. Setiap kata itu memiliki makna dan setiap makna memiliki konsep. Dan ada yang mendalami lagi, setiap konsep memiliki pandangan dunianya sendiri, worldview-nya gitu. Di sini nanti kita akan lihat perbedaan worldview yang mengakibatkan sumber acuan dari akhlak itu berbeda dengan etik atau moral. Kalau etika dan moral, filosofi of etik itu ya, itu berasal dari filsafat ya, dari akal manusia. Sedangkan akhlak, kita worldview Islam, worldview Al-Quran, akhlak tidak dari akal manusia, tapi dari Al-Quran dan Sunnah. Kita mulai dari pengertian akhlak. Akhlak biasa secara akademiknya dibahas secara etimologi, lugatan, akhlak bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan atau tabiat. Ya, ya, seperti yang Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya jawab juga di Google Form itu tadi juga sudah membaca. Benar ya, banyak yang menjawab seperti itu. Kemudian berakar dari kata khalaqa. Ini sedikit wawasan kita, tambahan kita tentang konsep bahasa Arab.
Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang bukan dari pondok pesantren, belum pernah nyantri, dan belum pernah belajar bahasa Arab, ternyata setiap bahasa Arab itu memiliki akar kata. Di sini disebutkan kalau akhlak itu dari kholako, akar kata kholako, yang berarti menciptakan. Nah, di dalam akar kata kholako, ya, itu seakar dengan kata kholik, yang artinya pencipta, ada makhluk yang diciptakan, dan kholq sebagai penciptaan. Ada kata ini ya, diingat-ingat. Ini nanti di post muncul. Ada tiga kata, kholik, makhluk, dan kholq. Kholik, makhluk, dan kholq yang semuanya maknanya hampir sama. Namun ketika sebuah kata itu eh, terbentuk dari akar kata yang sama, maka ada sebuah konsep di situ. Jadi, ya ini perbedaan juga sebagai kita sebagai orang dewasa belajar Islam lebih lebih naik levelnya naik daripada anak-anak SMP dan SMA, yakni masuk kepada pembahasan yang bersifatnya konseptual tadi. Setiap kata di dalam Al-Quran itu setiap kata dalam bahasa Arab ya itu juga menjadi bahasa Al-Quran ya. Mm-mm. Itu memiliki makna. Makna mungkin akar kata, kemudian akar kata ini membentuk kata apa lagi. Oh, di setiap makna itu ada konsep. Seperti misalnya gini ya, kita membahas rezeki dalam Islam, rezeki tidak sekedar uang gitu ya. Di situ ada konsep ternyata rezeki itu ya mencakup semuanya, tidak hanya uang, tapi juga eh, orang-orang yang baik di sekitar kita gitu ya, dimudahkan untuk ibadah. Aspeknya sangat luas sekali ya. Ya, ini untuk apa ini namanya bagi dai yang sudah apa itu namanya pemahamannya juga sampai ke sini dan metodologi belajarnya itu benar, itu sangat mudah sekali. Atau apa ini namanya untuk mencari tema untuk kajian masyarakat itu tinggal itu setiap sangat banyak sekali pembahasan yang bisa disampaikan ke masyarakat itu mengenai itu tadi konsep rezeki itu sudah bisa satu sesi kajian itu pengajian atau satu sesi khotib. Ini Bapak dan Ibu pernah jadi khotib mungkin kalau ibu ya, kalau ibu nggak jadi khotib, khotib Jumat nih. Bapak-bapak ya, mungkin bapak-bapak yang pernah saya lihat beberapa di pesantren, Mas. Saya lihat juga wajah-wajahnya, wajah-wajah ustadz itu. Mungkin ada yang pernah mengisi apa itu namanya khutbah gitu ya, khutbah Jumat itu. Ya, kita satu kata itu bisa satu judul, jadi judul kajian. Nanti masuk maksudnya apa, nanti kata ini di dalam Al-Quran seperti apa, kata ini di dalam hadis-hadis Nabi seperti apa. Itu sampaikan satu-satu itu udah habis itu, 20-30 menit habis. Jadi memang Islam itu sangat dalam ya, sangat dalam, dan ini kajian-kajian yang budaya ilmu yang salah satunya disinggung oleh Prof. Wan tadi, budaya ilmu yang mulai memudar di masyarakat. Anak-anak muda sukanya tidak suka membaca gitu ya, tidak suka membaca sehingga tidak bisa memahami konsep itu secara dalam. Sukanya melihat video-video yang hype gitu ya, video-video yang menarik gitu. Anak-anak colorful gitu. Ya, walaupun tanpa makna, yang penting dia menarik secara visual kan, generasi sekarang seperti itu salah satu tantangannya. Ini mengakibatkan literasinya kurang dalam. Padahal Islam, agama yang perlu untuk kita duduk di sebuah majelis, kita membersihkan hati kita secara ruhiyahnya kita siap, kemudian kita membaca sebuah ilmu dengan dalam. Konsepnya sangat dalam sehingga di situ terciptalah sebuah masyarakat Islam yang berbudaya ilmu dan harapannya kalau ada pemimpin ya pemimpinnya enggak orang-orang yang mampu memimpin juga sehingga masyarakat bisa terjaga. Karena salah satu problemnya adalah kalau para peneliti itu apa ya, itu namanya
hilangnya kepakaran ya. Ada juga istilah sekarang hilangnya kepakaran. Tidak ada orang yang benar-benar pakar dalam sesuatu karena disrupsi ya, disruption ya, disrupsi dan seterusnya. Nah ini Bapak dan Ibu malah jadi kemana-mana ya. Karena ini tapi memang sebagai kami sebagai akademisi dan belajar di studi Islam kontemporer tantangannya di situ. Kita perlu memahamkan masyarakat Islam yang lebih dalam lagi ya, dalam lagi. Jadi apa itu namanya? Mengingatkan untuk senantiasa mengaji ya, kajian rutin itu ya. Walaupun sudah dewasa, tetap harus belajar, harus tetap membaca sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada yang sudah mampu ke usul fikih, maka dikejar masuk ke sana. Ilmu alatnya kurang, belajar bahasa Arab ya, sampai sana. Terus dinaikkan terus level itu dinaik. Kalau ternyata kita dari mohon maaf misalnya SD atau SMP setelah itu nggak belajar Islam lagi, ya level pemahaman kita masih di situ. Mungkin masih banyak bingung untuk mengaitkan konsep ini dengan konsep itu atau secara fikih atau apa itu namanya eh, tata cara pun juga masih bingung ketika ada perbedaan kita menganggap sesuatu belum bisa membedakan mana yang furuk, mana yang fikih yang dianggap biasa berbeda dan perlu untuk ditegaskan tidak boleh berbeda. Kadang kalau orang masih awam seperti itu agak susah, masih mudah emosinya masih belum stabil ketika melihat sesuatu yang berbeda. Padahal kalau dalam kajian fikih ternyata tidak apa-apa gitu misalnya. Nah, ini karena kita perlu meningkatkan ngaji itu tetap terus ya, terus ngaji nanti sampai ke konseptual. Baik. Nah, di sini akhlak, kholik, makna akhlak ada akar katanya tiga, kholik, makhluk, dan khalq. Ya, kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan. Ya, ini sudah disebutkan Prof. Yunahar ya. Pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak kholik Tuhan dengan perilaku makhluk manusia. Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkupannya baru mengandung nilai akhlak. Hmm, iya, iya. Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan pada kehendak Khalik. Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun. Yaitu secara makna dari etimologi yang disebutkan oleh Prof. Yunahar Ilyas. Memang pembahasannya seperti itu ya, bahwa dia tidak hanya mengatur dari antar manusia, tapi juga sang pencipta juga. Kemudian secara etimologis, secara terminal, setelah secara etimologis, lanjut kepada secara terminologi atau secara apa ini namanya pendapat para ulama ya. Ini dua dua komponen yang cukup untuk membahas konsep di awal. Sebenarnya kalau mau perdalam lagi ini bisa tidak hanya etimologi tapi tidak hanya etimologis dan terminologis, ditambah lagi dari hadis. Dari hadis, akhlak itu dalam konteks apa saja nanti kita pahami, terus kita simpulkan. Tapi kita di dua dulu ini etimologis dan terminologi. Secara terminologi, beliau Prof. Yunahari Ilyas mengambil tiga pendapat ulama. Ya, tentu ini tiga pendapat yang menurut beliau paling baik ya, paling baik untuk mengajarkan, memahamkan kita tentang akhlak. Saya kira
pasti kalau digali lagi tidak hanya tiga ya. Banyak ulama yang membicarakan tentang akhlak, itulah makna terminologis. Makna terminologis. Beliau ada tiga ulama yang disebutkan yang memang terkenal di dalam bidang ini. Yang pertama adalah Imam Ghazali. Rekannya Imam Ghazali biasanya disandingkan dengan Ibnu Miskawai. Pendapatnya mirip-mirip. Beliau mengambil Imam Ghazali bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah. Poinnya dengan gampang dan mudah, sudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ya, ya, itu dari Imam Ghazali. Dari Bapak dan Ibu, saya izin dulu sebentar. Oke, kita kembali lagi Pak dan Ibu. Mohon maaf, ada keperluan sebentar. Ada toddler soalnya di sini. Ambil, iya. Oke, itu dari tadi kita membahas Imam Al-Ghazali. Ya, ya. Nah, nggak tahu di ini semua. Gue nganterin anak kita gitu aja. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah, ya insya Allah kita lanjutkan.
Setelah Imam Ghazali, beliau menyebutkan Ibrahim Anis ya, yakni akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Ini mirip dengan Al-Ghazali, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk ya, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Poinnya di situ. Jadi sifat yang muncul tanpa ada pertimbangan. Dan beberapa dari jawaban Bapak dan Ibu di Google Form itu juga sudah bagus sekali. Bahkan ya komplit juga ya bahwa akhlak itu dalam diri manusia yang dia merepresentasikan kondisi jiwa seseorang ya. Berbeda dengan adab. Kalau adab itu tingkah laku, tata cara itu betul sekali. Ya, ini sudah betul. Jadi adab itu bisa dipelajari secara pendidikan dan menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau profil atas itu bahasanya acting and conformity with justice. Adab is acting and conformity with justice. Dia ada kaitannya dengan keadilan. Keadilan berkaitan dengan hikmah. Hikmah, bagaimana kita bisa adab itu kalau beliau menyampaikan menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempat yang semestinya. Jadi kalau apa ini namanya dia bisa bertingkah laku yang baik. Betul juga apa yang disampaikan rekan-rekan yang adab itu lebih ke si akhlak yang baik. Kalau akhlak bisa ada akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak tercela. Tapi kalau adab biasanya merepresentasikan akhlak yang baik. Nah, itu adalah adab. Akhlak itu dari jiwa yang dia apa ini namanya muncul secara spontan ya, dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian yang ketiga, Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, ya, yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Itu dari tiga ulama ini. Kemudian beliau Prof. Yunahar bagus sekali secara struktur akademik ya. Beliau setelah etimologis, kemudian terminologis mengambil tiga apa ini namanya tiga pendapat. Ini juga beliau konsisten seperti ini di dalam bukunya kuliah yang akidah itu ya. Akidah juga sama. Bagaimana beliau mengkonsep apa itu akidah juga sama. Caranya secara etimologis, kemudian terminologi dan beberapa ulama, kemudian disimpulkan. Beliau tidak hanya menyebutkan, tapi di sini nanti ada beberapa di akhirnya beliau akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang disebut dengan konsep. Ada poin-poin yang beliau tegaskan di dalam makna akhlak ini dari beberapa metode tadi, dari bahasa dan juga terminologi. Oh, berarti akhlak itu seperti ini, yaitu ketika ketiga definisi yang dikutip di atas sepakat menyatakan bahwa akhlak atau khuluk itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar ya dalam mu'jam di dalam bahasa ini kamus bahasa tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ihya Ulumuddin dinyatakan yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini menegaskan lagi terus masih banyak lagi setelah ini bab setelah menyebutkan tiga tokoh dia membahasnya masih panjang sebenarnya satu halaman lah ya. Masih ada satu halaman beliau mengelaborasikan pendapat-pendapat para ulama tersebut. Kemudian menyimpulkannya. Jadi cara membaca buku-buku yang akademik ya termasuk punya Prof. Yunahar ini apa itu namanya? Bagus, bagus. Terstrukturnya memang seperti itu dan bukan mohon maaf bukan hasil proyekan dosen gitu. Jadi apa itu namanya?
Pan ya. Jadi ada lagi, ada tamu soalnya di depan ada toko ya. Oke, tadi tentang apa ini namanya, pengertian ya, pengertian dari akhlak yang dituliskan oleh Prof. Yunahar. Seperti itu sebenarnya, membahas secara detail ini budaya yang perlu untuk kita hidupkan kembali sebenarnya di lingkungan lingkungan dosen, lingkungan akademik, mahasiswa, kalau bisa masyarakat juga. Saya pernah dulu ada kajian kitab ya, modelnya seperti kajian kitab ya, walaupun bukan kitab bahasa Arab disyarah dengan apa yang namanya seperti kajian klasik gitu, tapi budaya membaca yang, karena buku itu juga berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Ada buku novel yang dinikmati, bagus untuk dibaca, menaikkan kaidah bahasa kita, mudah difahami gitu ya. Tapi ada juga buku-buku yang perlu untuk dibahas, disyarah, kemudian di apa ini namanya difahami. Jadi memang tidak bisa sekali baca, kadang kita nggak paham, dibaca berulang-ulang, semakin banyak pemahaman yang muncul. Nah, itu karakter dari kitab ilmu yang baik seperti itu. Sebagaimana kitab-kitab para ulama juga, ketika kita membaca sekali, oh iya punya insight satu, ya. Kita baca lagi akan muncul lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Ini ya, sedikit ya, di-spill lah. Spill-spill kita refresh ya untuk belajar dengan metode memahami sebuah buku atau karya ilmiah. Jadi saya menyinggung tentang ini ya, buku yang proyek dosen ini ya. Jadi dosen-dosen itu kadang kan ada nilai ya, nilai untuk kalau menerbitkan buku dapat nilai sekian, gitu. Jadi ada buku yang bersifat proyek gitu. Kadang yang ditulis dosen pun nggak terlalu pakar dengan tema yang dibahas. Yang penting buku itu terbit, terus ya comot sana sini gitu ya. Kadang terus strukturnya dari apa ini namanya, dari paragraf yang pertama, kedua, dan kesimpulan itu ada yang diulang, dan kesimpulannya juga kurang mantep. Tuh, bisa dilihat bahwa hasilnya itu memang proyek ya. Jadi kalau kita sudah tahu mana buku yang baik, mana yang proyekan, itu berarti Bapak Rimpu levelnya sudah baik ya, sudah, cara membacanya juga sudah bagus. Karena buku yang proyekan biasanya juga membingungkan, membingungkan. Tapi kalau buku yang ditulis seorang yang benar-benar berilmu, fokus di situ dan mencurahkan hatinya juga ke karya itu untuk memberikan pencerahan kepada umat, nah itu bagus. Ya. Biasanya tidak ada kesimpulan yang tegas dan mudah untuk difahami. Seperti itu. Nah, ini kemudian lanjut ke selanjutnya adalah sumber ya. Di sini ditekankan bahwa sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam akhlak Islam, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan moral dan etika yang bersumber dari filsafat atau spekulasi akal manusia tentang baik dan buruk. Namun, memiliki kesamaan dalam aspek pembahasan tentang baik dan buruk. Memang akhlak juga membahas itu. Kemudian fungsinya di dalam masyarakat sama antara etika dan moral, dan juga tujuan untuk membentuk keharmonisan itu juga sama antara akhlak dan moral dan etika. Memang apa ini namanya? Namun eh, dasarnya, sumbernya, kalau akhlak menurut Prof. Yunahar hanya bisa didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Ini nanti di postes keluar ya, bahwa perbedaannya ada di sumbernya, ya, sumber-sumbernya. Kemudian kita lanjut ke beberapa akhlak yang akan kita pelajari dari buku beliau. Secara umum, beberapa bab saja ya ini. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulnya. Biasanya di sini itu dipisah, tapi ini saya jadikan satu ya. Ada satu, takwa, cinta, dan ridho, kemudian ikhlas,
khauf dan roja, tawakal, syukur, muraqabah dan taubat itu adalah akhlak kepada Allah. Menariknya di sini poin-poin yang apa ini namanya? Buku-buku yang membahas tentang tazkiyatun nafas, tentang jiwa, tentang hati itu biasanya membahas tentang ikhlas, khauf dan roja, cinta dan ridho, takwa, tawakal, syukur, muraqabah, taubat ini poin-poin yang di eh, karya-karya ulama yang judulnya Tazkiyatun Nafas. Di sini kitab di dalam bukunya Prof. Yun itu masuk ke akhlak kepada Allah. Bagaimana kita memanage hati kita ya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Dijelaskan apa itu takwa, teorinya seperti apa, contohnya seperti apa. Dan mempelajari sifat-sifat baik ini nanti kita akan paham, kita bisa memanage ya, bisa melihat hati kita lebih baik sebelum kita membaca tentang apa itu takwa, cinta, ikhlas, dan seterusnya. Coba Bapak dan Ibu mungkin yang belum pernah membaca buku Tazkiyatun Nafas, ya, sebenarnya perlu dalam Islam itu penting, ya, penting untuk bagaimana kita memanage hati kita karena ruhani itu eh, berperan penting ya di dalam ibadah itu sendiri dan keimanan itu sendiri. Caranya adalah belajar teorinya. Oh, cinta yang dimaksud seperti ini, ikhlas itu seperti ini, bagaimana para sahabat dan orang-orang soleh yang terdahulu biasanya tergantung ulamanya dia membahasnya kemana, ke arah mana. Ada yang banyak memberikan contoh dari para pendahulu gitu ya. Dan juga ke teori-teorinya, pendapat para ulamanya, tingkah lakunya gitu. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kita memanage hati kita, memahami lebih baik lagi mengenai apa itu tawakal, apa itu syukur, muraqabah dan taubat. Kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengucapkan salawat dan salam dan mengamalkan sunnahnya. Dan akhlak tercela kepada Allah, syirik, takabur, murtad, munafik dan aniaya. Itu contoh-contoh yang akhlak yang tidak baik. Ya. Kemudian setelahnya disebutkan mengenai akhlak pribadi. Ini akhlak pribadi berkaitan dengan sifat-sifat dasar manusia seperti sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syaja'ah, tawaduk, malu, sabar, dan pemaaf. Ini sama konstruksinya. Mungkin ketika SMP, SMA sempat apa yang namanya teori ini mungkin muncul, tapi tetap Bapak dan Ibu kita perlu belajar lagi membuka kitab-kitab yang membahas sifat-sifat ini karena kehidupan kita terus berjalan dan meningkat dan kita insya Allah mendapatkan pelajaran ketika kita membacanya kembali. Di persoalan yang kita hadapi lebih banyak dan ketika kita belajar hal-hal yang seperti ini itu membantu kita untuk menenangkan hati kita atas kegundahan dan banyak ujian, cobaan setelah dewasa. Ini. Mungkin di sini ada rekan-rekan yang masih muda yang takut untuk dewasa katanya, kata laku-laku sekarang kayak gitu ya. Nah itu bentengilah hati kalian, kuatkan hati kalian dengan tazkiyatun nafas belajar seperti ini ya. Eh, Nah ini ada satu yang saya soroti tentang mujahadah. Tentang mujahadah menarik ya untuk kita senantiasa semangat semangat untuk menghadapi ujian-ujian yang apa ini namanya dan kehidupan kita, terutama makna mujahadah di sini fokusnya adalah kita mencurahkan segala kemampuan kita untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha untuk menjauhi larangannya, jadi dia berusaha untuk bertakwa, mujahadah. Nah, di situ kita diingatkan bahwa yang paling penting itu adalah itu. Terkadang kita mujahadah itu yang
saya pengen apa itu namanya, pengen nilai tertinggi, atau saya pengen dapat gaji sekian, atau saya harus dapat cita-cita ini nih, atau bisa masuk masuk kuliah di sini nih, dan seterusnya itu ya. Nah, di sini kita bisa diingatkan bahwa yang penting adalah kita berusaha semampunya itu. Yang perlu kita lakukan setiap hari adalah meninggalkan diri dari segala hal yang menghambat menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Dari internal seperti nafsu, hawa nafsu yang tidak terkendali, kecintaan kepada dunia. Sedangkan hambatan eksternal datang dari syaitan, orang-orang kafir, orang munafik, dan para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi itu setiap hari kita ketika membaca buku ini, kita jadi diingatkan. Setiap hari itu kadang kita kan apa ini namanya, kalau kerjaan ya nanti mikirnya kerjaan terus ya, jualan ya jualan terus gitu ya. Kalau kita membaca seperti ini diingatkan, hati-hati ini sesuatu yang membuat kita terhambat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu adalah mujahadah, salah satu akhlak mulia yang perlu untuk kita miliki. Kemudian akhlak terhadap keluarga. Ada birrul walidain, hak kewajiban dan kasih sayang suami istri, terus timbal balik kasih sayang dan tanggung jawab orang tua anak, dan silaturahim dengan kerabat karib. Ya, di sini peran keluarga sangat penting bagi kita semua ya. Dan mohon maaf bagi bapak dan ibu yang mungkin dijadwalkan hari ini ada agenda keluarga ya, karena itu ya penting ya, mungkin agenda keluarga untuk mengikuti sebuah acara atau agenda untuk mempereratkan hubungan kasih sayang di dalam keluarga itu, yaitu mohon maaf ya, ada kuliah dulu bersama saya ya di UMUKA di AIK 2 ini. Dan juga kalau ada bapak dan ibu yang mungkin jarang rekreasi ya, silahkan untuk dievaluasi lagi. Penting nggak untuk rekreasi? Tapi kalau ternyata butuh untuk mempereratkan ya, diagendakan seperti itu ya. Itu salah satu akhlak kita kepada keluarga ya. Berbuat baik dan tidak apa itu namanya, kalau masalah itu banyak KDRT dan sebagainya, itu Islam sangat melarang itu ya, sangat melarang itu, dan kita senantiasa berakhlak baik kepada keluarga kita. Dan jangan sampai apa itu namanya, ambisi atau bahkan ada beberapa perbedaan pendapat fikih itu ya yang membuat keluarga kita kurang harmonis. Karena saya pernah menemui sebuah keluarga yang satunya itu Lebaran mengikuti pemerintah, satunya Lebaran mengikuti Muhammadiyah itu misalnya. Itu nggak akur ya. Padahal keluarga, kakak adik, anak dan apa itu namanya, anak dan orang tua, Lebarannya nggak sama. Satunya hari ini, satunya besok. Saya melihat jadi ya, apa ya, agak kurang ya, karena mungkin ada sesuatu yang salah di situ ya, apa padahal kita yang yang utama itu juga harus berbuat baik kepada keluarga, itu salah satu yang dilindungi oleh Islam ya. Adapun perbedaan secara fikih, secara furiyah yang semuanya benar, itu jangan sampai membuat hubungan keluarga menjadi tidak baik. Karena kayak kasus yang saya temui agak kurang baik ya, hubungan antara adik sama kakak, orang tua sama anaknya itu beda di situ, dan komunikasinya juga kurang. Mungkin beda nggak apa, saya milih ini, ya kamu milih besok, tapi masih erat itu ya nggak apa-apa, karena fikih itu ya memang boleh boleh aja milih milih yang ini, oh ya itu semuanya benar. Tapi kalau dia merenggangkan komunikasinya, itu yang salah, ada salah ya, ada yang salah di situ itu, atau salah satunya ada yang fanatik dan sebagainya. Itu perlu untuk kita evaluasi, karena di sini kita diingatkan akhlak terhadap keluarga itu sesuatu yang penting. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini yang akhlak ya, Bapak dan Ibu semuanya. Sesi pertama, kita break dulu ya, sebentar.
Ya maaf ya, tadi saya izin keluar sebentar ya. Saya off-kan dulu rekamannya. Tep, karena kita masih ada agenda lagi nanti. Untuk sekarang kita akhiri terlebih dahulu. Nanti kita masuk lagi jam 9 lebih 5 ya berarti. Untuk WIB ya, waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman di Wita 1 jam, jam 10-an. 10 lebih 5. Tep, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sesi pertama kita lagi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.